Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nurella MAG selaku dosen mata kuliah psikologi belajar, kepada teman-teman kelompok 10, teman-teman kelas PIG, dan tak lupa kepada para keluarga online channel YouTube PIG YIN Syekh Nurjati Cirebon yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan saling membahas tentang suatu ilmu. Kita akan sharing-sharing dan berbagi ilmu di sini mengenai transfer of learning atau transfer informasi. Di mana pada kesempatan kali ini saya sendiri Sari Nur Fitriani sebagai moderator, di mana pembahasan kali ini akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari transfer belajar yang akan dibahas oleh pemateri pertama yaitu Elvi Syahiroh. Yang kedua, pembahasan mengenai macam-macam transfer belajar yang ini akan disampaikan oleh pemateri kedua Meli Puspitasari. Dan pembahasan yang terakhir yakni tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar akan disampaikan oleh pemateri ketiga Amelia Mahmud. So, langsung saja kita tonton dan dengarkan materinya. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Budayakan nonton video ini sampai tuntas tanpa skip-skipan. So, enjoy this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Syahiroh. Saya pemateri pertama akan menyampaikan tentang transfer belajar. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu transfer belajar. Transfer belajar merupakan perpindahan hasil belajar dari satu bidang studi ke bidang studi yang lainnya. Adapun transfer belajar ini memiliki beberapa ragam belajar, diantaranya yaitu transfer belajar positif, transfer belajar negatif, transfer belajar vertikal, dan transfer belajar lateral. Transfer belajar positif. Transfer belajar positif ini merupakan transfer belajar yang memiliki dampak baik terhadap siswa. Artinya, guru dapat mengarahkan siswa ke dalam situasi tertentu sehingga membuat siswa ini menjadi mempermudah untuk belajar, sehingga dapat menangkap pembelajaran apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam transfer belajar. Transfer belajar negatif. Transfer belajar negatif ini merupakan transfer yang memberikan dampak buruk terhadap si peserta didik. Nah, transfer belajar negatif ini bisa terjadi jika siswa tersebut belajar dengan situasi yang memiliki pengaruh rusaknya pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Dan yang ketiga ada transfer belajar vertikal. Transfer belajar vertikal ini adalah transfer yang bersangkutan dengan baik terhadap kegiatan belajar dalam mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Contoh, misal siswa yang telah menguasai prinsip penjumlahan dan pengurangan di kelas 2 akan lebih mudah mempelajari perkalian di kelas 3. Contohnya seperti itu. Dan yang terakhir ada transfer literal. Transfer literal ini merupakan transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan atau keterampilan yang sederajat. Transfer literal dapat terjadi dalam diri siswa jika siswa itu mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya untuk materi yang sama rumitnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi timbulnya transfer belajar. Transfer sangat penting di dalam belajar karena transfer menyebabkan pelajar menggunakan informasi di dalam konteks yang baru. Ada 3 faktor yang mempengaruhi faktor transfer belajar. Yang pertama itu taraf inteligasi dan sikap. Faktor ini berasal dari anak didik dan berkisar pada masalah kapasitas dasar atau kemampuan dasar, sikap, minat, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode guru dalam mengajar. Faktor ini berasal dari guru yang berkisar antara lain pada penguasaan persiapan, alat peraga, pemilihan bahan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, isi mata pelajaran. Hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain menjadi penengah yang dapat menimbulkan transfer dalam belajar.
Menurut Egan dan Kauchak, sedikitnya terdapat 6 faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan pelajar untuk transfer. Yang pertama, kesamaan di dalam situasi belajar. Yang kedua, pemahaman mendalam atas apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, kualitas dari pengalaman belajar. Yang keempat, situasi untuk pengalaman pelajar. Yang kelima, variasi dari situasi dan pengalaman. Yang keenam, penekanan mata cognition. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kali ini telah selesai dibahas, mulai dari pengertian dari transfer belajar, macam-macam transfer belajar, dan yang terakhir ini faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semuanya, tidak hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, tapi dapat nempel di otak kita sampai tua nanti. Apabila ada perkataan kami yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada perkataan kami yang salah, itu datangnya dari kita sendiri yang ilmunya masih dangkal. So, saya Sarin Nur Fitriani undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.